Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat semuanya. Bersama saya lagi Wiwi Tabe di acara Lu Lagi. Lupa lagi, belajar lagi. Kali ini kita akan membahas terkait segmentasi, targeting, dan positioning. Kalau kita bicara segmentasi pasar, adalah suatu proses yang membagi pasar ke dalam satu kelompok-kelompok tertentu, ya, memiliki pelanggan yang memiliki pola yang sama atau memiliki kebutuhan yang serupa. Nah, dasar segmentasi ini adalah jadi suatu faktor untuk mempengaruhi tuntutan dan respon dari pelanggan yang berbeda. Kalau kita bicara segmentasi secara global, ini adalah suatu proses untuk membagi pasar ke dalam kelompok pelanggan tertentu, ya, yang memiliki perilaku yang sama, memiliki kebutuhan yang serupa. Kalau saya ambil teorinya dari Theodore Levitt, ya, di tahun 80, ya. Pada lahir belum nih, ya. Oke. Jadi di sini adalah konsumen di negara yang berbeda semakin mencari sesuatu yang variatif karena timbulnya segmen baru yang sama di pasar dunia. Kemudian kalau kita bicara dasar segmentasi, yang sebenarnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi tuntutan dan respon para pelanggan yang berbeda. Di sini pembagiannya dari pasar dunia tersebut ke dalam geografis ada dua nih. Dari sisi keuntungannya, ya, kemudian ada sisi kelemahannya. Keuntungannya apa aja? Keuntungannya kita bicara dari pasar dalam segmen ini lebih dekat satu dengan yang lainnya sehingga lebih mudah, ya, lebih mudah untuk dikunjungi dalam perjalanan yang sama serta perbedaan waktu yang kecil dan mungkin tidak ada. Kalau kita bicara kelemahannya, walaupun berada di wilayah yang sama, tapi itu tidak menjamin negara tersebut memiliki kesamaan, ya. Sebagai contoh misalnya Jepang dan Vietnam. Sekarang lanjut ke faktor yang lain adalah dari sisi karakteristik populasi dapat diukur sebenarnya seperti usia, gender, pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan. Saya mengambil contoh nih dari perusahaan internasional maupun lokal di Indonesia, dan lokal misalnya saya ambil areal Yogyakarta, ya. Coca-Cola, Benetton, Erigo, AHA, MS Glow, Mendok.com, ya, dari Jogja, dari lokal Jogja, adalah perusahaan yang target utamanya itu adalah para remaja. Jadi perusahaan-perusahaan tersebut adalah punya target anak remaja, gitu, ya, pengelompokannya. Nah, sekarang kalau kita bicara pengelompokan tersebut dalam hal perilaku, nilai dan gaya hidup itu disebut sebagai psikografis gaya hidup dan kepribadian. Sebagai contoh, Postcards North America diperuntukkan bagi lelaki usia 40 tahun ke atas, sudah sarjana dan memiliki pendapatan di atas $200.000 per tahun. Kemudian, kalau kita bicara segmentasi psikografik, menurut studi kasus dari Bakersfield, Vogel, dan Bates Global, ya, dari 18 negara ada 5 nih, ada 5 kategori dari riset tersebut, ada 5 istilah, ada 5 pembagian. Yang pertama adalah strippers. Apa tuh strippers, gitu, ya? Ada 26% di sini dari strippers tersebut anak muda dengan umur rata-rata 31 tahun yang mengejar kesuksesan dan mencari materi. Ini levelnya strippers. Berikutnya yang kedua adalah achievers, ya. Ada 22%, ya. Ini lebih tua dari strippers, ya. Di sini berlebihan, ya, sudah berlebihan secara materi, mobile, ya. Kemudian telah menemukan kesuksesan dan mementingkan sebuah kualitas, gitu, ya. Yang ketiga adalah pressure. Pressure di sini ada 13%, mayoritasnya wanita, keuangannya udah konstan, ya. Tapi di sini ada tekanan dari keluarga dan memiliki masalah kehidupan dalam kehidupannya, gitu, ya. Dan yang keempat adalah adapters, ya. Ada 18%, ya. Usia lanjut usia yang hidup
ya, yang hidup dan menjaga nilai-nilai hidup dengan tetap terbuka dengan perubahan. Jadi selalu terbuka dengan adanya perubahan-perubahan. Dan yang terakhir adalah tradisional. Level di sini ada 16%, ya. Mereka menjaga nilai-nilai sejarah budaya dan warisan leluhurnya. Ya, dari sini studi berikutnya ada 2 studi yang saya bahas di sini dari sisi segmentasi psikografik. Yang kedua adalah The R.C. Messius Benton Bowles. Di sini melakukan Euro Consumer Study di 15 negara Eropa, ya. Nah, nanti karena ini saya presentasinya di Indonesia, ya. Nanti Anda bagi mahasiswa atau bagi startup bisa melakukan studi nih untuk studi kasus. Kondisi kita kayak apa, jadikan untuk studi akhir Anda, skripsi, tesis, disertasi, bisa kita fokus di sana. Nah, kembali lagi di segmentasi psikografik, menurut The R.C. Messius Benton dan Bowles dari 15 negara ada 4 nih. Ada 4 kriteria dalam melakukan segmentasi psikografik, ya. Yang pertama adalah successful idealistis, ya, ada 5-20%, ya. 5-20% dari populasi. Nah, terdiri dari mereka yang telah sukses secara profesi, kemudian dari sisi materi tetap peduli dengan lingkungan sosialnya, ya. Yang kedua adalah affluent materialistis. Di sini mayoritas adalah pengusaha, gitu ya. Yang ketiga adalah comfortable belongers. 1/4-1/2 populasi dari suatu negara biasanya konservatif, menyenangi rumah, menyenangi keluarga, teman dan komunitasnya, gitu. Dan yang level terakhir adalah disaffected survivors. Di sini ada segmentasi dari sisi tidak memiliki kekuasaan dan kekayaan. Biasanya kalau di level ini tuh kalau tidak memiliki status sosial banyak terdapat di kota dengan tingkat kejahatan yang tinggi. Ya, itu tadi pembelajaran dari studi kasus yang ada di beberapa negara Eropa. Nah, sekarang kita mempelajari segmentasi dari tuntutan atau sebagai faktor yang mempengaruhi tuntutan atau respon pelanggan yang berbeda. Jadi kita lihat sekarang dari sisi perilakunya, ya, kejadian, manfaat, guna dan sikapnya. Fokus ini adalah membeli seseorang untuk membeli dan menggunakan suatu produk tertentu, ya, seberapa sering mereka menggunakannya. Jadi sebagai contoh, saya ambil nih perusahaan Campbell Soup, ya, yang menjadikan Cina sebagai target. Mereka mengingat konsumsi orang Cina, konsumsi supnya tertinggi, jadi mereka segmennya adalah orang Cina, misalnya seperti itu. Dari sisi manfaat atau benefit cost-nya, ya, fokusnya di sini adalah persamaan nilai, di mana pendekatan ini akan berhasil jika pemasar memiliki pemahaman yang superior terhadap masalah yang dapat dipecahkan oleh suatu produk tertentu untuk manfaat yang ditawarkan. Ya, sebagai contoh di sini Nestle nih, dimanapun Anda berada, ya, perilaku pemilik kucing dalam memberi makanan kucingnya sama. Oleh karena itu diciptakan makanan kucing kering, gitu ya. Nih bagi pecinta kucing nih, saya kira ini susu ya, tapi ini produk untuk makanan kering kucing. Nah, sekarang kita lanjut ke targeting, ya. Dari sisi targeting kita bicara adalah suatu kegiatan dalam mengevaluasi dan membandingkan kelompok yang sudah teridentifikasi untuk kemudian dipilih satu atau beberapa yang memiliki potensi yang tinggi. Kalau dasar dari kriteria dasar targeting adalah ukuran segmen dan potensi pertumbuhan, ya, persaingan dan sesuai dan kelayakannya, ya. Jadi kalau kita bicara persaingan, Kodak lawan Fuji, sesuai dan layak, misalnya kita bicara Pepsi lawan Coca-Cola, misalnya seperti itu. Nah, tiga kategori dasar dalam strategi pasar global adalah standardized, ya, global marketing. Yang kedua concentrate global marketing. Yang ketiga adalah differential global marketing, ya. Nanti kita akan pelajari lebih dalam di sana. Kemudian untuk positioning produk global ada dua nih pendekatannya. Pakai menggunakan high touch positioning atau high touch positioning. Ini dua hal yang berbeda, ya. Kalau kita bicara high touch positioning itu adalah
yang didasarkan, produk tersebut didasarkan untuk fitur konkretnya terhadap suatu produk. Jadi para pembeli biasanya membutuhkan informasi teknisnya nih dari sisi komputer, video, stereo, mobile ya, dibagi menjadi 3 kategori yang lebih detail. Dari sisi technical, special interest product, ataupun dari sisi produk demonstrasinya, pemakaian demonstrasinya. Berikutnya dari high thought positioning, yaitu lebih menitik beratkan kepada citra, sangat terlibat dengan konsumen, memiliki bahasa yang umum dengan seperangkat simbol yang berhubungan dengan kemakmuran, materi, dan romance. Ada 3 kategori dalam ini ya. Ada product that solve ya, bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian global village product, di mana produk itu memiliki kesan ya. Misalnya saya ambil Harley Davidson ya, Sony kayak gitu ya, terus kemudian Levi's ya, global appeal ya, istilahnya seperti itu. Nah yang terakhir adalah product that use universal terms ya, dari sisi materialismenya, kemakmuran atau status sosialnya itu dapat gitu ya. Jadi pencitraannya untuk citra keramahan dan percintaannya itu ada di dalam high thought positioning di level ini. Dari saya cukup. Terima kasih, ketemu di sesi berikutnya dalam acara Lu Lagi, Lupa Lagi, Belajar Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.